Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah wa hafidhakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama'al muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin, dan diceritakan dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabikum minni majlisan, dan yang paling dekat di antara kalian kepadaku apanya? Majlisan, tempat duduknya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adalah ahasinakum akhlaqon, orang yang paling baik di antara kalian apanya? Akhlaqon, akhlaknya. Wa inna abghadakum, dan sungguhnya wa inna abghadakum ilayya, dan sungguhnya orang yang paling aku murkai di antara kalian, atau orang yang paling aku benci di antara kalian, wa ab'adakum minni, dan orang yang paling
jauh di antara kalian dariku yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adalah asar-saruna. Asar-saruna yaitu orang yang banyak bicara. Kalau ngomong gak ada remnya, gak ada filternya, ngomos. Wal mutasyaddiquna, dan orang yang suka ngobrol gak jelas maksudnya nggih. Wal mutafaihiquna, dan orang yang bermulut besar. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna, sungguh kami telah mengetahui asar saruna wal mutasyaddiquna. Kami paham orang yang banyak omong, banyak ngobrol enggak jelas. Famal mutafaihiquna, kalau al mutafaihiqun sinten? Siapa ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, al mutakabbiruna, orang yang sombong. Rawahu at-Tirmidzi, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Wa qala, dan beliau bersabda, hadisun hasanun, hadisnya hadis hasan. Orang yang paling dekat kedudukannya nanti di hari kiamat dengan Nabi tempat duduknya, orang yang paling Nabi cintai adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Makanya ada ulama yang mengatakan sanksi pelanggaran akhlak itu memang seringkali bukan hukum ya, bukan hukum haram, bukan hukum makruh, bukan, biasanya ya, bukan. Biasanya pelanggaran terhadap akhlak itu khilaful aula, biasanya menyelisihi keutamaan. Kalau orang Jawa bilang gailok, kalau orang sini bilang pamali, biasanya. Walaupun ada pelanggaran akhlak yang melanggar hukum juga ada, tapi kebanyakan gailok, pamali, kalau bahasa fikihnya khilaful aula, menyelisihi keutamaan. Namun kata para ulama, orang yang tidak berakhlak itu sulit dekat dengan Allah, bahkan rawan mati su'ul khotimah. Naudzubillah min syarri tadi. Saya ulang nggih. Tapi orang yang tidak berakhlak itu kebanyakan satu, sulit dekat dengan Allah. Yang kedua, rawan mati su'ul khotimah. Ini dua ini yang rawan terjadi pada orang yang tidak berakhlak. Tidak berakhlak mulia maksudnya. Maka kita harus berhati-hati di dalam bersikap dengan tetap menjaga akhlak. Akhlak yang mulia, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama. Dan sikap akhlak yang sesungguhnya itu sebenarnya terletak pada hati sebenarnya. Bukan hanya sekedar fisik, walaupun fisik itu bagian, tapi bukan itu yang utama. Contoh gini misalnya, ada orang yang merendah, nampak merendah begini, sepertinya dia berakhlak. Dan kita nggak perlu menduga ada kedalaman hati ya, itu urusan dia dengan Allah. Tapi dalam pandangan Allah bisa jadi dia tidak berakhlak. Karena rupanya dia merendah itu seperti seekor harimau yang hendak menerkam rupanya. Supaya mangsanya kena dia, rupanya dia mau nipu. Ada nggak orang yang mau nipu dengan itu? Dia merendah, tapi merendahnya seperti merendahnya seekor harimau yang hendak menerkam mangsanya. Ada mau. Senyum, akhlak yang mulia nggak senyum? Tapi rupanya senyum hanya di bibirnya.
tapi hatinya hati serigala. Oh. Loh, itu Nabi menyebutkan ada orang begitu, itu kata Nabi. Dia tampak di permukaan itu seperti tapi hatinya hati serigala. Itu Nabi mengungkap ada orang yang model seperti itu. Jadi substansi akhlak itu di hati. Substansi di mana? Di hati. Nah, umumnya kalau hatinya rendah hati, sikapnya juga merendah. Umumnya kalau hatinya lembut, ngomongnya juga ikut lembut. Jadi apa yang di hati itu tertuang dalam sikap biasanya. Tapi yang disikap belum tentu mencerminkan hati, karena hakikatnya itu akhlak itu yang di hati itu. Bisa dipahami ya? Nah. Tapi kita yang melihat orang nggak usah suudzon. Kita ini kalau kepada Allah full husnudzon, baik sangka kepada Allah. Wis, jangan kasih ruang suudzon kalau kepada Allah. Husnudzon aja sama Allah. Bahwa ada lelah-lelahnya, ada keluh kesah, sampaikan saja sama Allah dengan tetap berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, saya kelihatannya capek ini. Ya Allah, sampaikan aja, tidak apa-apa. Kadang Allah senang kalau kita menyampaikan keluh kesah kepada Allah, senang. Tapi jangan lupa bersyukur ya, supaya kita tidak termasuk orang yang meratap. Karena kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, tidak termasuk meratap kalau seseorang itu ketika menceritakan kesedihannya diawali dengan alhamdulillah. Makanya orang kalau berdoa itu biasanya walhamdulillahirabbil alamin itu didahului dan akhir dengan walhamdulillahirabbil alamin biasanya. Supaya tidak masuk dalam kategori meratap. Wes, singkat kata singkat cerita, kalau kepada makhluk sama, kita harus husnudzon. Husnudzon mode on. Husnudzon mode on. Terus husnudzon terus. Tapi tambahkan waspada. Jadi kalau husnudzon tambahkan waspada kalau kepada makhluk. Jadi kalau kepada makhluk tetap kita husnudzon baik sangka. Tapi tambahkan waspada. Waspadalah harus bisa dimengerti ya. Hati kita tulus berbaik sangka, tapi jangan lupa pakai otak kita juga, tetap waspada. Kita nggak usah menduga-duga, maaf ya ada orang merendah sama kita terus, nggak usah, itu namanya kita suudzon sama orang. Tapi kita tetap waspada. Loh, biasanya dia nggak gini kok tiba-tiba begini ini, ada apa ini? Dah, saya nggak mau suudzon tapi tetap waspada saja. Nah, saya mungkin insya Allah dia sudah berubah lebih baik. Itu namanya husnudzon, tapi tetap waspada. Bisa dipahami ya? Nah, karena kalau makhluk kadang ada curang-curangnya soalnya. Ya tadi tampak di permukaan dia baik, tapi ternyata hatinya hati serigala. Sehingga ada istilah apa itu? Serigala berbulu domba. Ya. Ayam musang gimana? Kalau musang berbulu ayam apa? Lupa enggak ya, Pak? Betul itu. Iya, serigala berbulu domba. Kenapa? Nah, makanya itu hanya istilah saja. Buah semangka berdaun sirih. Malah. Iya. Pakar makan tanah. Macam-macam. Lanjut. Nah, di sini ada akhlak yang tercela, yang akan membuat orang itu nanti jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan paling dibenci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan kalau dibungkus terjemahannya siapa Bu? Itu 3 orang itu siapa Bu? Terjemahan dibungkus. Semuanya terjemahannya Bu. Takutnya ada terjemahan yang berbeda. Nggih, monggo. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya dariku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Dan sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku di hari kiamat adalah
Nggih. mutasyabihun dan mutafaikun. Oh, enggak diterjemah itu ya. Nggak diterjemah. Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa Sarun dan mutasyabihun itu. Lalu siapa mutafaikun itu? Dia Nggih. menjawab yaitu orang-orang yang takabur. Nggih pun. Jadi cuma yang sombong. Ya, berarti di sini di buku saya diterjemah ya. Yang pertama al-mutasya'asarun. Ada ini ada. Ada apa, Bu? Bukan apa? Apa tulisannya? Takutnya ada terjemahan yang berbeda gitu maksudnya. Sarun adalah orang yang banyak bicara dan dengan memaksakan diri. Oh, gitu terus. Mutasyabihun adalah orang yang menyombongkan diri kepada orang lain dengan ucapannya, yang memenuhi mulutnya dengan kata-kata sambil memaksakan diri, memfasikan dan mengagumkan. Oh, nggih. Ya, tadi sombong nggih. Nggih tadi. Bagus. Ini babnya omongan nggih. Babnya omongan nggih. Yang pertama itu Nabi enggak suka banget dengan orang yang banyak bicara, tapi dengan memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Jadi ini tipe orang yang suka memaksakan kehendaknya kepada orang lain dengan omongannya. Saya ambil contoh gini misalnya nih. Ini contoh misalnya. Mbak, aku tolong besok ya. Aduh, aku belum bisa. Masa sih nggak bisa? Ayolah kan sama mau. Paham maksudnya ya? Memaksakan kehendak kepada orang lain. Punya duit nggak Mbak? Aku tak utang Mbak. Aku sih durung iso. Masa sih nggak iso? Kamu habis jual kalung kemarin memaksakan. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi nggak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kalau memang tidak bisa ya jangan dipaksakan. Kecuali itu kewajiban dia beda bab. Ini memang sifatnya menunjuk tolong kok maksa. Satu. Kalau yang kedua tadi sama banyak tinggi omongannya itu tinggi mengagumkan. Sama agak ada memaksa orang untuk kepada dirinya, akan tetapi lebih kepada pembicaraan yang sengaja dibuat-buat untuk menganggap dirinya itu hebat gitu loh. Jadi ben ketok hebat ngomongnya itu diduur-duurno. Kalau di kitab Ridho ini ada bab tentang larangan bicara dengan sesuatu yang tidak dipahami oleh orang yang diajak bicara. Itu kalau sengaja makruh, tidak boleh. Nah, jadi ngomongnya terlalu tinggi supaya dianggap pinter, supaya dianggap hebat, supaya dianggap itu tidak boleh. Makanya kan dalam Islam itu bicara agama sekalipun itu harus disesuaikan dengan siapa yang diajak bicara. Tidak boleh kita itu bicara agama dengan dengan pilihan bahasa yang tinggi, sementara dia tahu orang yang diajak bicara itu nggak akan paham dengan pembicaraannya. Nah ini yang pernah ada jamaah itu ngaji suatu saat di satu majelis taklim, pulang-pulang dia komentar ke temennya. Nah temennya itu jamaah saya juga. Dia bilang, yang ngaji sama Ustaz Subhan itu saat itu sebut nama saya. Pelajarannya masih rendah ternyata gitu. Kata jamaah saya itu gini, bukan rendah kali, beliau menyesuaikan dengan bahasa jamaahnya. Karena kalau terlalu tinggi nanti ngertinya malah nggak paham. Saya cuma senyum aja sebenarnya, batinku nyenyaku rendah ini. Nah, jadi memang kadang kita itu Bu. Satu lagi contoh deh, ada jamaah saya itu pernah komentar. Ustadz itu kenapa saya perhatikan di online-nya itu kalau ngomong di majelis ini sama di majelisnya kadang beda ngomongnya. Saya pernah diomong gitu. Saya jawab gini, pertama betul. Jadi kita ini kadang memang berusaha menyesuaikan dengan siapa kita bicara. Karena jangan sampai kita kena delik hadis tadi. Sengaja menggunakan pilihan-pilihan kata yang tidak dipahami oleh orang yang kita ajak bicara. Itu tidak boleh dalam Islam. Satu, yang kedua, tapi bukan berarti itu kalau kita pilih bahasa yang rendah itu berarti kita merendahkan, bukan. Tapi
berusaha agar bagaimana konsep langit itu mudah dipahami gitu. Nah, itu berusaha yang kita lakukan satu. Yang kedua, kadang memang satu majelis dengan majelis yang lain itu beda. Jadi kalau dalam istilah kita itu beda lubuk, beda pula ikannya. Beda ilalang, beda ladang, beda pula ilalangnya atau belalangnya. Oh, ilalangnya belalangnya, ilalangnya yaitu. Ya itulah. Jadi karena beda maka terus kemudian kadang yang saya sampaikan juga cara penyampaian saya kadang juga berbeda. Itu seperti itu. Allah, semacam-macam. Ya saya ulang, kalau kita ngomongnya tinggi, apalagi suka memaksakan diri, memaksakan kehendak maksud saya, disengaja pilihan katanya yang sulit-sulit supaya kelihatan keren, misalnya, itu Nabi nggak suka. Kalau saya boleh simpulkan dua kategori ini, dua orang ini maksudnya ini tipe orang yang ngomongnya memang tinggi gitu. Ngomongnya tinggi dan biasanya orang yang ngomongnya tinggi itu nggak ada filternya biasanya. Pokoknya ngomong nggak peduli termasuk merendahkan orang lain. Ya, jadi dia merendahkan orang lain. Itu yang terjadi pembunuhan, ada seorang karyawan bunuh majikannya itu. Pas tangkap polisi dia bilang tidak menyesal. Alasannya apa? Saya puas. Karena selama ini saya selalu dibodoh-bodohkan, direndah-rendahkan. Nah, makanya Allah nggak suka dengan orang seperti itu karena orang itu ngomongnya tinggi. Orang itu kalau ngomongnya tinggi, apalagi merendahkan orang lain, andaikan pun dia baik, maksud ada kebaikannya maksud saya, kebaikannya bisa nggak dianggap. Kenapa? Karena disertai dengan menyakiti orang yang dibaiki. Allahu Akbar. Ada orang itu datang kepadanya seseorang untuk minta tolong. Ditolong sama dia. Tapi setelah itu omongannya sengak ya. Mau dari orang itu maunya harus punya mental kaya, jangan miskin aja. Ayo. Itu penasehati apa ngamuk apa merendahkan ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan sedekah kalian itu dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang disedekahi. Satu sisi mungkin nasihat itu benar. Tapi di sisi lain diucapkan di depan umum, apa enggak itu sama dengan menghina. Ada baiknya kalau mungkin itu dibicarakan dua orang saja, enggak usah di depan umum. Depan berdua saja diomongkan. Saya bantu ya. Tapi sampean setelah ini jangan minta tolong terus misalnya. Harus ada usaha untuk bangkit, ini saya kasih modal misalnya gitu. Harus begitu. Nek ngomong tok ae kabeh ya iso. Nah, makanya harus nopo? Hati-hati. Saya itu ada seseorang, saya enggak sebut nama ini. Setiap kali saya tahu ada seseorang yang datang kepada dia minta bantuan, setelah itu mesti menulis status. Dan saya nggak tahu yang minta bantuan baca statusnya apa tidak. Kalau baca pasti tersinggung gitu. Tulis status. Ya, saya nggak tahu niatnya apa, tapi menurut saya bukan begitu caranya. Gitu. Jadi kalaupun nasihatnya baik dan benar, tapi cara penyampaiannya nggak begitu. Sing bener ngomong di depan langsung berdua ngomong aja. Tak bantu, tapi terus minta bantuan. Sampeyan tak modali ya engko ngono sekarang gitu aja. Jadi jangan terus diungkit, ditulis dalam status akhirnya wong sak kecamatan tersinggung. Ngoten nggih. Nah, jadi ada begitu itu ya macam-macam. Yang terakhir yang orang yang sombong. Itu Nabi enggak suka sama orang yang sombong. Karena orang yang sombong itu biasanya ya batrul haq, menolak kebenaran itu. Rawat Tirmidzi dan dalam berkata hadis Imam Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi an Abdullah dari Abdullah bin Mubarak al-Mubarak dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah fi tafsiri husnul khuluq
di dalam menjelaskan baiknya budi pekerti. Qala beliau berkata, huwa talaqatul wajhi wa badrul ma'rufi wa kaful ada. Budi pekerti yang bagus itu adalah bermuka manis, bermuka ceria, memberi pertolongan dalam kebaikan, dan mencegah datangnya mara bahaya. Jadi akhlak yang mulia itu wajahnya ajer. Ngaten nggih, wajahnya napa? Ajer. Terus kemudian mudah sekali memberikan pertolongan dalam hal kebaikan. Nolong gak usah diungkit-ungkit, lupakan, dan itu kembalikan pada Allah. Kalau mau mendidik orang yang ditolong, wis ndak usah jadikan status publik. Ngomong dhewe ngono ae wis. Kok kesane kok koyo ngenyek ngono. Itu yang takutnya masuk dalam kategori jangan membatalkan sedekahmu itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang dibantu itu. Kemudian menahan diri dari menyakiti orang lain. Jadi menahan diri dari menyakiti hati orang lain itu bagian dari akhlak al-karimah. Kita mau ngomong dan kita tahu omongan kita akan menyakiti yang bersangkutan. Sekiranya bisa ditahan-tahan, karena penyesalan itu bukan pada diam. Penyesalan itu seringkali pada bicara. Tapi ini kebenaran yang harus disampaikan Ustadz. Ya, enggak apa-apa. Tapi sekiranya bisa disampaikan dengan cara yang lebih baik, itu akan lebih baik. Makanya beberapa ulama-ulama kita dulu itu kadang di dalam menyampaikan kebenaran, supaya orang yang dinasihati itu bisa menerima kebenaran yang disampaikan itu, biasanya menggunakan bahasa-bahasa isyarat atau menggunakan simbol-simbol, supaya orang yang dinasihati itu tidak tersinggung. Sambil contoh, dalam Al-Quran pernah terjadi enggak Allah mengingatkan nabinya dengan bahasa simbolik, dan itu Allah contohkan supaya kita meniru. Walaupun insya Allah nabi yang bersangkutan itu diingatkan paham dan tidak akan tersinggung kalau Allah langsung yang menegur, tapi Allah ngajari kita tentang pentingnya bahasa-bahasa simbolik. Mana Ustaz contohnya? Saat Nabi Daud menikahi istrinya yang ke-100 itu kan, yang ternyata itu adalah tunangan orang dekat beliau itu. Bisa dipahami ya maksudnya? Allah mengingatkan kesalahan Nabi Daud dengan mengutus 2 malaikat yang berdebat soal yang satu, saya punya kambing cuma 1, direbut sama saudara saya yang sudah punya kambing 99. Kata yang satu, ya biar genep 100, ya kan Nabi Daud tidak apa-apa toh. Gitu. Nabi Daud langsung memutuskan, kamu yang salah. Sudah punya 99 kok masih ngerebut yang 1. Tek, Nabi Daud langsung sadar. Ya, akhirnya beliau sadar bahwa itu nyindir beliau. Wong istrinya sudah 99 kok masih naksir tunangan sinten itu orang dekatnya Nabi Daud. Tapi Nabi Daud enggak dosa, beliau enggak tahu kalau itu tunangannya. Tapi gara-gara salah itu lahir Nabi Sulaiman. Jangan salah, dari pernikahan yang enggak sengaja salah itu lahir Nabi Sulaiman. Itu Nabi Daud alaihissalam. Allah mengingatkan Nabi Daud pakai apa? Pakai bahasa simbolik. Jadi tidak menggunakan langsung kamu salah enggak. Walaupun Nabi Daud insya Allah siap dinasihati gitu oleh Allah, tapi Allah mengajarkan itu kepada kita supaya kalau negur orang itu enggak mesti menggunakan bahasa-bahasa yang vulgar. Kadang perlu kita menggunakan bahasa-bahasa simbolik itu seperti itu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu kalau marah sama putrinya itu menggunakan apa? Menggunakan isyarat wajah dengan tidak senyum. Siti Fatimah itu tahu Nabi sedang tidak suka kepada sikap beliau itu hanya dari ayahnya yang biasa tersenyum, tahu-tahu tidak tersenyum. Itu Siti Fatimah udah paham. Oh, berarti ada yang salah dari saya. Apa yang salah dari saya? Itu Siti Fatimah.
dengan melihat wajah ayahnya tidak senyum, itu Siti Fatimah udah koreksi diri. Itu namanya menggunakan bahasa-bahasa simbolik. Tidak harus mesti menggunakan kata-kata. Apalagi kalau nanti kata itu justru akan menyakiti dan merendahkan. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, walaupun beliau sangat menghormati Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu ada perkataan Sayyidina Ali itu yang Siti Fatimah itu Siti Aisyah itu kesel banget itu. Ketika terjadi prahara fitnah yang menimpa Siti Fatimah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu Sayyidina Ali ngomongnya apa? Ya Rasulullah, kayak nggak ada wanita lain aja, udah ganti aja cari yang lain. Ceraikan saja, cari yang lain. Itu Siti Aisyah, kata-kata itu diingat terus pokoknya. Walaupun perkataan Sayyidina Ali itu maksudnya untuk membela Rasulullah Muhammad SAW dengan keadaan fitnah yang luar biasa itu. Walaupun Siti Aisyah tetap sangat menghormati Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jangan salah, beliau tetap menghormati Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kita ngaji di masjid, lagi hujan sambil doa nggih. Nah, insyaallah mustajabah. Doa yang baik-baik insyaallah mustajabah. Ini double-double, ada hujan, ada masjid, ada pengajian. InsyaAllah ini doanya mustajabah. Sambil dengerin pengajian, sambil doa yang baik-baik. Semoga segenap hajat baik kita segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah. Pun lanjut. Jadi itu al-akhlaq al-karimah itu terkadang dalam hal menegur misalnya, kita jangan sampai menyakiti orang yang kita tegur dengan menggunakan bahasa-bahasa simbolik, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak vulgar. Itu seperti itu. Pun lanjut. Bab tentang santun, sabar dan ramah tamah. Bab tentang santun, sabar dan ramah tamah. Allah Ta'ala berfirman di surah Ali Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan menyukai orang-orang yang Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini menceritakan tentang ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu dalam ayat ini kata Allah yang pertama bisa menahan marahnya. Pengertian bisa menahan marahnya ini sependek yang saya pahami, bukan berarti orang yang bertakwa itu tidak marah. Dia bisa marah, tapi marahnya terkendali. Jadi orang yang bertakwa itu bukan tidak bisa marah. Dia bisa marah, tapi marahnya terkendali. Bagaimana marah yang terkendali itu? Marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, dan marahnya memberi solusi. Itu marahnya orang yang bertakwa itu seperti itu. Marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya memberi solusi. Saya sering contohkan marahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini pasti marah yang benar. Ketika hadisnya Sahih Muslim, ketika satu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat laporan bahwa sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an telah menjadi imam salat Isya bagi satu kaum. Rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis, sehingga beberapa kaum lelaki munfarid, memisahkan diri dari jamaah.
Dan saat itu Nabi tabayyun, dipanggil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, karena SOP-nya ya, kalau kita dengar berita buruk tentang saudara kita, jangan langsung percaya, tapi harus apa? Tabayyun, harus. Jangan sampai kita menyesal mengambil keputusan sementara ternyata orang yang dituduh tidak baik itu ternyata tidak seburuk yang diberitakan. Ada orang biasanya kalau ketemu senyum tiba-tiba buang muka. Usut punya usut, ada selentingan berita sampai pada dia tentang orang ini yang belum dikonfirmasi tapi langsung percaya, padahal orang itu tidak seperti yang dituduhkan. Pernah terjadi? Mungkin sering. Nah, kita hati-hati nggih. Kalau ada orang menyampaikan kepada kita berita buruk tentang saudara kita, kita jangan langsung percaya. Kalau langsung percaya, langsung dosa kita. Kecuali sudah terverifikasi, sudah terbukti, sudah ada tabayun baru. Tabayun itu bentukannya bagaimana? Bisa dalam bentuk pengakuan. Ada berita selebriti yang ngaku, terus ada orang nyampaikan kita, kan orang itu begini. Jangan gitu, kita mesti tabayun. Enggak, sudah ada ikrar, ada pengakuan kan. Oke. Yang kedua, sudah jadi rahasia umum, semua orang tahu. Dia itu pembohong loh. Kalau ngomong itu suudzon. Nah, buktinya dia sudah kampanye, janjinya enggak tepati kok, misalnya gitu misalnya. Berarti dia pembohong. Kalau kan pas kampanye kan janji. Terbukti itu namanya, terverifikasi. Itu enggak harus tabayun, jelas kok. Dia ngedabrus kok, misalnya. Makanya kalau janji di depan umum, pembuktiannya harus di depan umum. Kalau dulu di kampanye dia janji apa, buktikan. Itu contoh. Nah, kalau nggak ada itu tabayun, verifikasi sama orangnya, nanya, cross check. Dan Nabi bertanya, ketika sahabat Mu'adz datang radhiyallahu anhu, Nabi nggak langsung marah. Pertanda kalau Nabi marahnya nggak pakai amarah. Sering saya contohkan di sini, nggih. Kalau dia marahnya pakai amarah, orangnya masih di sana, belum jelas apakah kita pantas marah atau tidak, kita udah gini misalnya. Kenapa? Karena marahnya pakai amarah. Kalau ibu-ibu bisa jadi malah gini. Mau dicakar maksudnya. Begitu datang, Nabi tidak langsung marah. Berarti Nabi marahnya nggak pakai amarah. Kata Nabi, udnu, sini mendekat, kata Nabi. Nabi tanya baik-baik, apa betul kamu tadi malam sholat isya jadi imam bagi satu kaum, rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis atau kamakal? Kata sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, benar ya Rasulullah, dengan senang hati ngomong kayak gitu. Begitu jelas di mana harus marah, di situ Nabi marah. Apa kamu akan membuat kekacauan dalam agama ini wahai Mu'adz? Jelas harus marah, di situ beliau marah. Dan marahnya beliau fokus. Marahnya tanpa amarah, marahnya fokus. Fokus bagaimana maksudnya? Aukamakal, di belakang kamu itu Mu'adz ada orang tua. Ada yang punya anak kecil. Ada orang sakit, ada yang orang punya hajat. Fokus, gak kemana-mana marahnya. Kan ada orang itu marah sambil ngabsen binatang seragunan, dia ada. Nabi enggak fokus marahnya. Terus ngasih solusi. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau kamu wahai lama wahai Mu'adz, kerjakan saat kamu sholat sendiri. Lihat, Nabi marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Nah, kita Bu, kalau begitu marahnya masuk ciri orang yang bertakwa itu. Kalau kita seperti itu, marahlah, tidak apa-apa. Marahlah, tidak apa-apa. Karena itu marah yang benar. Marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itu namanya marah. Jadi bisa menahan marah. Di sini maksudnya bukan tidak marah. Bisa marah, tapi marahnya nggak pakai amarah, marahnya fokus,
marahnya ngasih solusi. Pun paham ya? Pun. Wal 'afina 'anin nas, dan mudah memaafkan sesama. Termasuk bentuk ciri orang yang bertakwa adalah mudah memaafkan. Kalau hati kita jenis hati yang sulit memaafkan sesama, berarti harus diakui belum bertakwa. Orang yang bertakwa dia mudah memaafkan sesama. Berkaitan dengan masalah pribadinya ya, bukan berkaitan dengan masalah yang dia tidak punya kewenangan untuk memaafkan. Contoh, dia menghina agama kita, udah saya maafkan. Oh bukan, itu bukan kewenangan kita, itu urusannya dengan Allah itu. Kita tetap harus marah sama orang yang seperti itu, karena ini penghinaan terhadap agama misalnya. Nah, terus bagaimana Ustadz begini? Berkaitan dengan masalah pribadi, kita mudah memaafkan. Oke, saya maafkan. Oke, saya maafkan. Karena ini hak saya untuk memaafkan, maka saya maafkan. Kalaupun misalnya kita tidak sanggup memaafkan, kita mengambil hak membalas, boleh, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh lebih, harus pas. Kalau kita mengambil hak membalas, kita tidak surplus, kosong-kosong. Gak naik derajat juga, segitu aja udah. Tapi kalau kita mengambil sikap memaafkan, insya Allah kita surplus. Lama-lama kita naik derajat, insya Allah. Walaupun saya sering sampaikan di sini ya, memaafkan bukan berarti melupakan. Ya, saya ulang, memaafkan bukan berarti melupakan. Ada yang sanggup memaafkan dan melupakan, ada, bagus itu. Kalau sanggup bagus. Tapi kan tidak semua toh. Di pada sebagiannya ada yang oke, sudah saya maafkan tapi saya tidak bisa melupakan. Ini boleh dan Nabi pernah mengalami itu. Itu yang sering saya sampaikan di sini, bahwa kita sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori. Paham ya? Jadi ya tadi seorang sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori. Boleh. Nabi pernah ngalami itu. Kapan? Ketika Wahsy masuk Islam. Apa kata Nabi? Aukamakal, Wahsy, jangan sering-sering di hadapan saya. Karena kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Nabi enggak dendam sama Wahsy, enggak. Nabi tulus memaafkan Wahsy, tapi Nabi tidak bisa melupakan kalau ingat Wahsy, kalau lihat Wahsy, ingat paman beliau Hamzah. Paham ya? Lanjut. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, aktif dalam berbuat kebaikan. Berikutnya firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 199. Apa kata Allah? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan suruhlah orang untuk mengerjakan kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Pertama, jadi pemaaf. Saya ulang, pertama jadi pemaaf. Ini termasuk amalan yang sangat utama. Orang itu, sebelum saya masuk ke orang itu ya, jadi gini, dalam Islam ada rumusnya gini. Wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Saya ulang ya. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali berapa? 10. Kalau kita memberi, kita akan diberi. Kalau kita menolong, kita akan ditolong. Kalau kita mendoakan, kita akan didoakan. Kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Itu rumusnya. An-Nur ayat 22.
wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Mbok yang memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Surah An-Nur ayat 22. Saya baca di poinnya ya. Agak ke belakang itu. Nah, jadi kalau ayatnya permulaannya wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah itu. Nah, jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Di kitab Riyadhus Shalihin ini saya lupa kita sudah atau belum ya. Di sini nanti ada bab tentang keutamaan memaafkan. Saya lupa kita sudah atau belum di kitab ini. Jadi di sini ada hadis. Ada orang yang memaafkan saudaranya. Allah berfirman hadis qudsi. Kata Allah, dia maafkan saudaranya. Padahal akulah yang maha pemaaf, kata Allah. Maka aku ampuni juga dia. Begitu. Jadi kalau kita memaafkan saudara kita, Allah berfirman apa? Dia maafkan saudaranya. Padahal akulah yang maha pemaaf, kata Allah. Maka aku ampuni juga dia. Maka kalau kita ingin diampuni oleh Allah, maafkanlah saudara kita. Sudah begitu kali 10 lagi. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali berapa? 10 itu minimal. Maksudnya bagaimana Ustaz kali 10 itu? Kita kan memaafkan sesama, kita diampuni oleh Allah. Masih kali 10, bisa jadi ada banyak orang yang dulu hatinya pernah kita sakiti, atau mungkin pernah kita dzalimi, yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk memaafkan kita. Saya nggak tahu, pernah nggak kita berkata dalam hati kita gini, ya Allah, semua orang yang pernah menzalimi hamba, udah hamba maafkan semuanya. Nah, bisa jadi orang yang pernah menzalimi kita itu diantaranya adalah orang-orang yang sedang memaafkan sesamanya, sehingga digerakkan hati kita untuk memaafkan mereka semua. Paham Ramadan? Nah itu. Dan dihitung dari manapun, orang yang banyak memaafkan nanti urusan akhiratnya lebih lancar. Kenapa enggak nyangkut-nyangkut berurusan dengan orang-orang yang sudah dia maafkan itu, wis. Urusan mereka dengan Allah, urusan saya sudah saya maafkan mereka. Sehingga urusan kita lebih cepat, lebih lancar insya Allah. Karena enggak enak kan, yang harusnya cepat masuk surga jadi enggak cepat gara-gara dipanggil sana sini urusan ruwet urusan, mending kita maafkan aja lah. Itu seperti itu. Lanjut. Kalau ada orang yang mengatakan enak banget Ustaz, enggak saya enggak terima, saya tuntut nanti di akhirat, ya monggo silakan, itu hak. Jadi kalau jenengan mengatakan enak banget saya tuntut nanti di akhirat, monggo silakan, enggak apa-apa. Itu hak jenengan, enggak apa-apa. Tapi saya sering bilang kan, jangan kegeeran, karena kadang orang itu ngerasa dizalimi padahal dia yang zalim. Paham Ramadan? Kadang orang itu ngerasanya dia yang dizalimi padahal dia yang zalim. Di mahkamah manusia saja kadang ketahuan begitu, apalagi di mahkamah Allah. Makanya hati-hati. Mending dimaafkan aja udah. Karuan jelas. Dan di sini kita diperintah untuk mengajak orang dalam kebaikan. Wa'mur bil urfi. Ajak orang dalam apa? Kebaikan. Dan maksudnya kita harus peduli. Jadi orang itu jangan baik sendiri. Jadi jadi orang itu jangan baik sendiri, tapi peduli mengajak orang dalam kebaikan. Kalau jenengan merasakan nikmat duduk di majelis ilmu begini ini, kasih info ke yang lain. Mbak, ayo mbak ada pengajian. Enak loh duduk di majelis taklim itu, nambah ilmu, nambah pengkayaan spiritualitas, nambah teman, nambah saudara misalnya. Jadi kalau kita merasakan nikmatnya kebaikan, jangan dinikmati sendiri, ajak orang lain untuk menjadi baik. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maksudnya enggak usah diladeni wong goblok, enggak usah diladeni. Makanya di surah Al-Furqan ayat 60-an itu ya. Itu kalau nggak salah 63 atau berapa saya lupa, itu ada ayat yang bunyi wa ibadur rahmanil ladina yamshuna al ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. 60 itu dulu Gus. 63 nggih. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu berjalan di muka bumi itu dengan penuh kerendahan hati.
Dan apabila orang-orang yang bodoh mengajak dia bicara, dia mengatakan selamat, 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 selamat. Maksudnya apa? Wes gak usah digubris. Omongan orang yang bodoh itu enggak. Orang yang jahil itu dalam pengertian memang dia bodoh atau dia bersikap bodoh. Mungkin orangnya profesor, doktor mungkin. Ning ngomongannya kayak omongannya mau goblok. Nah, sehingga kemudian kalau bahasa sederhananya nuruti omongnya wong gak dadi wong. Itu bahasa Jawanya itu. Nuruti omongnya orang gak jadi orang. Maka omongan orang itu jangan semuanya diterima gitu loh maksudnya. Nah, jadi anjing menggonggong kafilah berlalu. Allahu Akbar. Kecuali orang yang bertakwa yang mengingatkan kita, baru kita dengarkan. Karena biasanya mereka adalah orang-orang yang tulus mengingatkan kita. Allah, ini hujannya tambah deres, dungone sing kenceng nggih. Titip doa buat saya juga nggih. Allahu Akbar. Ya, semoga segenap harapan baik kita segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin insyaallah. Berikutnya firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Fussilat atau Hamim As-Sajdah. Ayatnya ayat 34 sampai 35. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi ini kalau dalam Al-Quran ini, ayat yang ini maksudnya, keburukan, maaf, kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan itu biasa lah ya, dan itu mulia. Keburukan dibalas dengan keburukan biasa juga, dan hati-hati tidak boleh lebih, karena takutnya kita malah yang kena hisab. Tapi kalau ada keburukan dibalas dengan kebaikan, itu baru luar biasa. Tapi ini kadang enak ngomongnya saja, kadang prakteknya apa? Sulit pakai dalil. Tapi kalau sanggup, ini luar biasa. Ini akhlak yang sangat terpuji. Ada orang berbuat yang tidak baik kepada kita, tapi kita balas dengan kebaikan-kebaikan. Dan tidak jarang kata ayat ini, mereka yang tadinya memusuhi kita itu bisa jadi baik gara-gara kita berbuat seperti ini. Walaupun kadang gak seketika ya, tapi bisa jadi itu akan terjadi gitu maksudnya. Ya gak usah jauh-jauh lah. Di satu pojok kota Madinah ada seorang wanita yang biasa meludahi Nabi kita Muhammad SAW. Kadang Nabi dilempar pakai kurma, biji kurma, kadang pakai tangkainya kurma. Suatu saat Nabi lewat, tidak ada yang meludahi beliau, tidak ada yang ganggu beliau. Kata Nabi, "Aukamakol, mana sih orang yang biasa mengganggu saya itu? Sakit ya Rasulullah." Maka Nabi pulang menemui istrinya sambil bertanya, "Ada makanan yang bisa dibawa enggak?" Saat itu ada roti, terus Nabi datang, Aukamakol, menjenguk orang itu. Apa kata orang itu? "Ya Allah, tidak ada satupun temanku yang menjengukku. Engkau wahai Muhammad menjengukku yang pertama kali." Maka dia bersyahadat, akhirnya masuk Islam. Nah itu
menjadi pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang kepala suku marah-marah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi dikasih kambing, marah lagi dikasih kambing lagi. Marah lagi dikasih kambing oleh Nabi. Sampai 100 ekor kambing. Kalau nggak salah 100 di Sirah itu 100 kalau nggak salah 100 ekor kambing. Setelah kasih 100 ekor kambing itu dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, 100 kambing mesti aja syahadat. Ngomong gitu Sayyidina Umar itu. 100 kambing mesti aja syahadat. Paham enggak maksudnya ya? Wong dikasih 100 kambing mesti aja syahadat. Orang itu marah. Demi Allah, saya masuk Islam bukan karena 100 kambing itu, kata orang. Saya masuk Islam ini dari tadi saya itu mikir, kata dia itu. Ini orang saya marahi kok malah saya kasih hadiah. Saya marahi lagi kok malah saya kasih hadiah. Kata orang itu, kalau nabinya saja sebaik ini, bagaimana Tuhannya? Maka saya masuk Islam. Akhirnya dia pulang ngajak kaumnya untuk masuk Islam. Paham maksudnya? Allah. Nah, Nabi itu disegani kawan, dihormati kawan, disegani lawan. Karena orangnya baik banget. Allah. Dan sikap-sikap kebaikan seperti itu tidak akan dianugerahkan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang sawwab. Kalau sampai kita dapat sikap seperti itu adalah merupakan keberuntungan yang besar. Sanggup seperti itu? Mudah-mudahan sanggup. Amin, insyaallah mudah-mudahan. Tapi jangan habis ngaji terus gini ya. Kok nggak ada yang jahat sama saya ya? Oh jangan gitu. Mentang-mentang udah ngaji keutamaan membalas keburukan dengan kebaikan, begitu pulang karena nggak ada yang jahat, tolak kok nggak ada yang jahatin saya ya? Jangan gitu. Tetap kita berharap kebaikan. Ya, Nabi itu diantar doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mendolimi dan atau didolimi, dari membodohi dan atau dibodohi, dari menggelincirkan dan atau digelincirkan, dari menyesatkan atau disesatkan. Itu tetap Nabi berlindung begitu. Namun kalaupun itu terjadi, ya tadi kita berusaha membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau sanggup, Ustaz belum sanggup, ya udah pakai hak yang pertama tadi, balas. Allahu Akbar. Kadang orangnya macam-macam, nggih. Macam-macam. Kalau sanggup luar biasa. Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan sungguh bagi orang yang sabar dan suka memaafkan, sesungguhnya perbuatan demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Kalau kita mau dapat keutamaan di sisi Allah, jadilah pribadi yang sawwab dan mudah memaafkan. Semoga Allah anugerah untuk kita. Semoga Allah tuangkan dalam dada kita kesabaran dan kekuatan untuk kemampuan untuk memaafkan. Bukan minta menjadi orang yang sabar ya, tapi mohon dituangkan dalam hati kita kesabaran. Ada ulama yang mengatakan, ini pembahasan para ulama yang saya baca, yang saya pernah ngaji. Jangan minta kepada Allah menjadi orang yang sabar. Karena kalau minta menjadi orang yang sabar, itu sama dengan kita minta menjadi ahli musibah. Tapi mintalah kepada Allah kekuatan untuk bersabar. Jadi minta kekuatan untuk apa? Bersabar. Afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkanlah dalam dada hamba ini kesabaran. Tapi jangan minta menjadi orang yang sabar. Kalau minta menjadi orang yang sabar, kata para ulama, itu sama dengan kita minta menjadi ahli musibah. Makanya sependek yang saya pelajari, mungkin saya kurang baca ya.
Saya kok belum pernah baca Nabi minta, ya Allah jadikanlah hamba sebagai orang-orang yang sabar. Tapi Nabi berdoa, aran Quran, afrih alaina sabro. Ya Allah tuangkan dalam dada hamba ini kemampuan untuk bersabar. Nah, jadi kalau minta kesabaran boleh, tapi jangan minta menjadi orang yang sabar. Nanti ngerinya menjadi ahli musibah. Ya, tapi kalau minta menjadi orang yang pandai bersyukur, itu Sayyidina Umar minta. Jadi boleh, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Oke, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Nggih. Itu yang kita rasakan apa kalau kita memang sudah memaafkan kesalahan orang lain, padahal tadi kan kita memang tidak bisa melupakan karena memori itu. Nah, kira-kira apa alasannya kalau kita sudah memaafkan itu? Ada rasa apa maksudnya? Maksudnya kita punya rasa, oh berarti saya sudah memaafkan, walaupun kita menyatakan saya akan maafkan gitu kesalahannya gitu. Tapi kan kalau lihat orang itu ingat lagi kejadian yang tidak enak itu. Bagus. Itulah kenapa kemudian Nabi berpesan kan kepada siapa tadi? Wahsy yang sering-sering di depan saya. Maka Nabi kalau ngaji itu sering di belakang. Kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Jadi itulah kenapa kita ini dalam Islam boleh menghajar seseorang dalam pengertian menghindari kemungkinan yang tidak kita inginkan kalau kita ketemu dengan dia. Ya mohon maaf ya, fakta di lapangan sebagian kita sudah memaafkan, cuma tidak bisa dipungkiri kalau ketemu kesel juga sih. Gitu. Kalau ingat perbuatan dia kepada kita. Jadi makanya kita boleh menghajar itu boleh. Jadi intensitas pertemuan kita jarangkan. Ya sebisa mungkin ya jangan banyak interaksi karena khawatir nanti luka itu menganga kembali. Saya kira itu Allah alam. Tapi jangan niat mutus ya, jangan niat mutus tapi ya. Satu lagi Ustaz, Nggih. mengenai tabayun. Tabayun. Kalau orang-orang kerja di kantoran itu kan biasanya memang ada yang namanya mutasi gitu ya. Nah mereka tuh pasti apa pejabat atau siapalah yang datang atau mungkin siapa yang baru masuk pindah ke suatu kantornya itu pasti udah ada sounding orang ini yang datang begini gitu ya. Tapi kenapa ya maksudnya mereka kan udah taruhlah S1 semua orang-orang pintar, tapi itu yang tadi percaya sama omongan dari orang lain tidak melakukan verifikasi gitu loh. Kalau alhamdulillah kalau saya pribadi mah orangnya yang nggak percaya, kata-katanya lebih baik lihat sendiri gitu. Nah itu apakah ada cara untuk cara kita gimana kalau kita menjadi orang yang seolah-olah ini gara-gara ucapan orang hingga atasan menganggap seperti itu. Jadi gini, misalnya pinca baru mau ganti misalnya gitu. Siapa pinca kita rencananya? Ini kayaknya bapak ini. Terus ada kabar gini. Tetap ya SOP-nya, aran Quran ya. Fatabayyan, harus tabayun. Dan kalau kita nggak tabayun langsung percaya, langsung berdosa kita saat itu. Itu rumus. Kalau itu saudara kita sama muslim, dikabarkan begitu, kita tidak boleh langsung percaya, tapi harus tabayun. Nah, satu dulu. Yang kedua gini, itu kita perlu tabayun kalau memang kita punya kepentingan untuk tabayun. Nah, kalau kita nggak perlu tabayun, nggak usah tabayun. Contoh gitu. Satu saat ada orang cerita ke saya tentang seorang ustadz yang nggak sebut namanya ustadznya, bla 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 gitu. Pokoknya cerita tentang kejadian saat ini. Saya diam aja, saya bilang sama dia gini, karena nampak saya seperti cuek, tidak peduli gitu ya. Terus dia kayak gini, Ustadz apa perlu saya tabayun? Apa perlu tabayun untuk percaya dengan cerita saya ini? Saya terus karena dia ngomong gitu, saya jawab ini, saya itu nggak punya kepentingan terhadap ustadz itu, saya bilang itu. Saya nggak mau ngotori hati saya dengan berita-berita buruk tentang beliau, saya bilang gitu. Karena saya nggak punya kepentingan, saya juga nggak akan tabayun. Jadi saya cukup nggak percaya gitu aja, saya bilang itu. Karena kalau saya percaya, berarti saya memasukkan informasi Anda ke dalam hati saya, dan itu ngotori hati saya bilang gitu. Dan saya nggak perlu tabayun, karena saya nggak punya kepentingan. Kecuali beliau ini calon rekan bisnis saya, kecuali beliau ini calon besan saya bilang gitu. Kecuali ini calon
mantu saya, baru saya tabayun. Saya nggak ada keperluan apa-apa kok. Jadi saya bebaskan hati dari mempercaya itu dengan cara ya nggak usah percaya. Terus dia diam terus itu. Itu yang pertama. Jadi kita nggak perlu tabayun kalau nggak punya kepentingan. Dan cukup saya percaya gitu aja. Nah, tapi waspada tetap harus ya, tetap. Satu. Yang kedua gini, kita nggak perlu tabayun kalau secara meyakinkan memang dia begitu. Tadi saya contohkan ada ikrar, ada pengakuan. Memang dia yang pernah ngomong begitu, ya sudah. Misalnya ada seorang artis mengakui dia pernah berzina dengan ini, ya kita nggak usah tabayun, dia harus ngaku kok dia. Ini misalnya, mohon maaf misalnya. Yang ketiga, nggak usah tabayun kalau semua orang memang udah tahu sih. Ya tadi saya contohkan, dia pembohong ya, dia kampanye nggak ditepati semua, pembohong dia. Semua terverifikasi. Yang begitu nggak perlu. Nah, mengenai hal-hal yang memang perlu kita tabayun, kalau misalnya ibu sebagai calon bawahannya beliau, karena ibu nanti di ring satunya beliau, misalnya ibu perlu tabayun, mau nggak tabayun? Kalau mau tabayun, kalau nggak perlu, ya mau gimana lagi? Namanya juga kerja di tempat saya pasti ganti-ganti pincannya tiap berapa tahun sekali, ya terima aja, mau siapapun, yang penting jangan dajjal itu aja, misalnya gitu. Nggak monggo, silakan aja. Kalau saya secara pribadi punya prinsip begitu, saya nggak akan tabayun. Cukup saya tidak percaya kalau saya nggak punya kepentingan. Ngapain saya tabayun? Saya nggak ada kepentingan kok. Gitu nggih? Berarti dosa bagi orang yang kalau langsung percaya. Kalau langsung percaya tanpa tabayun atau sebelum jelas terverifikasi dengan pengakuan dia atau memang sudah jadi rahasia umum tentang keburukan yang bersangkutan itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Oh nggih, monggo. Bagus. Saya mau bicara secara prinsip dulu ya. Ketika kita dianugerahi oleh Allah dan kita bahagia dengan anugerah itu, justru Allah senang. Kemarin atau kapan kita baca di sini hadisnya ya? Kalau kita makan terus kita senang dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu kan Allah sangat senang dengan seseorang yang diberi rezeki, terus dia senang dengan rezeki itu. Atau anugerah itu, maka sikap senang ibu dengan anugerah Allah itu sikap yang benar. Tapi ada lanjutannya, kalau senangnya itu serta dengan syukur, alhamdulillah, bukan terus tepuk dada, soleh juga saya ya, sehingga itu ujub namanya. Tapi kalau ibu senang bahagia karena anugerah Allah, bersyukur, itu justru benar. Dan Allah senang sekali dengan hambanya yang senang dengan anugerahnya. Itu jalur jadi wali itu diantaranya begitu. Dengan anugerah Allah kita senang. Kalau di surah Ad-Duha itu Allah bilang wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Justru Allah itu senang kalau ada hambanya diberi nikmat itu diceritakan nikmat itu. Tapi ingat ceritanya karena mengagungkan kebesaran Allah. Bedanya di mana Ustadz? Yang menceritakan nikmat dengan kesyukuran yang Allah sukai itu dengan menceritakan nikmat yang pamer. Lihat pilihan katanya. Kalau dia kemana-mana, alhamdulillah semua ini karena Allah. Saya ini nggak ada apa-apa, semuanya Allah. Semuanya Allah yang dia bicarakan. Itu benar itu. Tapi kalau dia menceritakan nikmat itu dalam ini, saya gitu. Ya, diulang-ulang sayanya. Ya berarti itu ujub, takabur. Tapi kalau yang dia tekankan adalah ini semua Allah, semua anugerah Allah. Saya mah cuma hamba, semua Allah semuanya Allah. Itu yang benar itu. Wa amma itu Allah justru senang. Tapi siap-siap didengki. Ya, jadi kalau kita menceritakan itu Allah senang tapi harus siap didengki. Kenapa? Karena kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang diberi nikmat oleh Allah pasti didengki itu. Ada pendengkinya. Maka harus hati-hati. Termasuk harus diantisipasi penyakit ain yang mungkin muncul kalau misalnya kita menceritakan itu. Itulah satu sisi di mana Allah sangat mencintai itu, tapi sisi lain kita mesti berhati-hati juga. Maka dalam menceritakan, pastikan itu syukur kita kepada Allah. Yang kedua, bentengi diri dengan Al-Falaq, An-Nas, supaya tidak ngefek kalau ada ain di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin silakan. Kalau ada.
Sebentar. Masya Allah la quwata illa billah. Itu kalau kita yang memuji. Kalau kita yang dipuji, kalau hadis Sahih Bukhari, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau siksa hamba sebab perkataan mereka. Ampuni hamba terkait dengan apa yang mereka tidak ketahui tentang diri hamba, dan jadikanlah hamba lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Nah, jadi itu kalau kepanjangan, jangan Ustaz, pakai yang simpel aja. Ya Allah, jadikanlah hamba lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Insyaallah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terus kalau kita mengingat-ingat nikmat Allah untuk kita, merawatnya dengan Masya Allah la quwata illa billah. Insya Allah ya, kalau kita baca Al-Kahfi ayat 39 itu Masya Allah la quwata illa billah, sambil mengingat-ingat nikmat Allah kepada kita, insya Allah nikmat itu dijaga oleh Allah, bahkan tidak menutup kemungkinan yang hilang dikembalikan lagi oleh Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Al-Kahfi ayat 39, sambil mengingat-ingat nikmat Allah itu. Nah, nggih, monggo. Ya, kita ngomong sambil ngomong semua itu Masya Allah lah, alhamdulillah, semua karena Allah, Masya Allah la quwata illa billah. Banyak Allah yang dia sebut. Kenapa? Kok nggak dengar Bu saya? Ain. Wali kenapa? Wali bisa apa? Ajarannya bisa diikuti. Ya gini, wali itu ada dua macam. Ada wali Allah yang jelas dan bisa diikuti ajarannya. Ada wali kekasih Allah itu yang tidak bisa diikuti dan dicontoh karena dia kondisinya tidak bisa diikuti. Contoh gini, contoh. Di Al-Quran itu ada Nabi Musa alaihissalam. Itu ajarannya bisa dicontoh, bisa diamalkan. Nabi Khidir nggak bisa, itu khusus itu. Nabi Khidir khusus itu. Nabi Musa tidak berani melakukan yang Nabi Khidir, itu khusus. Nah, ada beberapa wali-wali Allah itu yang ajarannya bisa diikuti. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali misalnya, itu kan wali-wali yang ilmunya jelas gitu loh. Tapi ada mungkin wali-wali yang nggak bisa diikuti ajarannya. Karena apa? Karena itu makom beliau lah, bukan makom kita gitu ya. Makom beliau. Kayak misalnya Al-Hallaj. Ya itu makomnya bukan makom kita, itu urusan beliau lah. Urusan kita nggak ikut gitu aja. Itu seperti itu. Jadi ada memang wali-wali Allah itu yang disembunyikan, yang modelnya itu ya kayak gitu itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau ibu ingin mengikuti seorang yang dikenal sebagai wali, walaupun nggak ada yang tahu hakikat wali kecuali Allah ya, maka dalam hal ini sepatutnya lah kita menverifikasi itu sesuai dengan syariat atau tidak gitu aja. Kalau sesuai dengan syariat kita ikuti, nggak sesuai ya jangan diikuti gitu aja. Tapi kita nggak usah mencela, cukup tidak usah diikuti itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Cukup dulu ya. Cukup? Nggih, kita tutup dengan hamdalah. Ada lagi siapa? Oh nggih, monggo. Mumpung udan ini. Nggih. Pendapat yang paling ketat memang mengatakan begini, orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus kok bermakmum kepada orang yang bacaan Al-Qur'annya jelek, maka untuk Fatihahnya yang jelek itu tidak sah untuk makmum yang bacaan Al-Qur'annya bagus. Itu pendapat yang paling ketat itu. Ibu merasa bacaan Al-Qur'an ibu bagus, bukan berapa paling bagus, paling enggak ibu ngerti tajwid lah. Kok ibu dengan sengaja bermakmum kepada imam yang menurut ibu bacaan Qur'annya salah, bahkan Fatihahnya salah, maka ibu tidak sah, sholatnya tidak sah ibu. Sehingga kalau ibu pegang pendapat ini, tenang, ini pendapat yang pertama. Kalau ibu pegang pendapat ini, ibu memang harus menolak kalau dia jadi imam lagi. Enggak, saya nggak mau.
Kenapa? Karena ibu nggak sah sholatnya. Karena ibu bermakmum pada imam yang bacaan Al-Qurannya berantakan. Ini pendapat yang pertama. Tenang, saya kasih pendapat yang meringankan. Dalam fikih sunnah Said Sabiq itu ada pernyataan begini. Imam itu apa yang sah untuk dia, sah untuk makmumnya. Ya dia bisanya segitu. Ya sah buat dia, maka apa yang sah buat dia untuk makmumnya juga sah. Ini pendapat yang paling ringan. Jadi memang ada beberapa kiai kita atau ulama kita itu, kalau Fatihah imamnya berantakan, dia ngulang sholat. Karena dianggap tidak sah dia sholatnya. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya lebih condong kepada, saya pribadi ya, apa yang sah untuk dia, sah untuk makmumnya. Saya termasuk yang tidak i'adah, saya termasuk yang tidak mengulang. Karena saya berbaik sangka Allah itu maha baik. Maha baik. Kecuali kita ngawur. Sudah tahu bacaan Qur'annya nggak bagus, masih tunjuk sebagai imam juga. Nah itu. Makanya gini Bu, saya di mall itu, kadang kan ada orang nyuruh jadi imam, kadang awal-awal dulu saya rendah hati kan. Udah bapak aja. Begitu dia Fatihah berantakan. Akhirnya sejak itu sampai sekarang di mall kalau saya ditunjuk jadi imam, maju saya. Saelek-elek aku sih lumayan lah mau coba. Daripada pernah nggak di mall nggak pernah ngalami kan? Kalau laki-laki kan ngalami. Jadi begitu saya suruh maju orang, ya Allah berantakan Qur'annya Bu. Itu saya pernah ngalami itu, trauma saya itu. Dan makanya saya sejak itu sampai sekarang kalau di mall, di masjidnya mall itu situ jadi imam, maju saya sekarang. Walaupun bacaan Quran saya nggak seindah Muammar ZA, tapi paling nggak kan saya ngerti tajwid lah gitu, nggak parah-parah banget lah gitu maksudnya gitu. Gimana? Ya nasib gitu. Enggak, tadi ikut pendapat yang kedua aja. Apa yang sah untuk beliau, sah untuk makmum. Ngeten nggih? Ya kan nasib itu namanya kan. Kan suami itu nasib bagian kan. Ngeten nggih, Bu nggih? Semoga ngoten mong. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.